Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh guru SMK Iktisad PUI Subang yang saya muliakan, uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam wa tahiyatul Islam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah di atas tanah wakaf dari seorang wakif yang masih sedang kita telusuri siapa namanya. Akhirnya berdirilah sejak tahun 2010 sekolah ini, dan di tangan-tangan pertama Haji Agus, Bapak Samsudin dan Ibu Siti Rokayah menggerakkan ini, dan kemudian dilanjutkan sekarang Bapak Kepala Sekolah yang jadi kader-kader awal. Dari murid tadinya 30 orang, kemudian terseleksi jadi sekitar 24 orang, terseleksi jadi sekitar 22 orang tadi. Alhamdulillah akhirnya berjalan sampai hari ini, di mana kita punya murid kelas 10 107 orang, kelas 11 96 orang, dan kelas 12 80 orang, plus 52 orang di Purwodadi. Total ada sekitar 360-an orang. Dan kita punya 3 jurusan. Yang pertama RPL, Rekayasa Perangkat Lunak, Bapak Warkim sebagai ketua jurusannya. Kemudian yang kedua ada Manajemen Perkantoran, Ibu Sitianti sebagai ketua jurusannya. Dan Teknik Bisnis Sepeda Motor, Bapak Hardi Kosasi sebagai ketua jurusan. Nah, ketika kita ingin mentransformasi SMK Al-Iktisad ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah standar kompetensi lulusan murid (SKL). Dan standar kompetensi lulusan kita bukan untuk melahirkan buruh atau tenaga kerja, karena menjadi buruh itu mudah dengan pelatihan dan seterusnya mudah. Tapi kita mendidik mereka untuk menjadi seorang pebisnis, pengusaha yang bisa hidup dan punya kepercayaan diri. Karena itu selama 3 tahun kita didik dia punya growth mindset, kita didik dia punya atomic habits, dia didik dia punya cita-cita besar, dan kemudian kita didik adab dan agamanya yang kuat. Karena pada akhirnya yang namanya training itu bisa dilakukan kepada siapapun, tapi orang baik itu enggak jadi dengan mudah. Nah, mendidik anak menjadi anak yang baik, murid yang baik, itu diantara kelebihan nama Iktisad di SMK kita ini. Dan murid baik itu akan lahir dari guru-guru yang baik. Makanya tidak semua orang bisa jadi guru. Yang bisa jadi guru hanyalah orang yang baik. Yang kedua adalah orang yang tidak comfort zone, zona nyaman, tapi dia terus-menerus mau belajar. Senior apapun kita, selama kita mau belajar, kita insya Allah akan punya kelayakan untuk jadi guru. Di jurusan RPL, targetnya adalah murid lulus seharusnya bukan sekedar dia bisa membuat aplikasi, bukan sekedar dia bisa memiliki keterampilan PHP native, MySQL, Laravel, JS atau JSON framework, tapi juga dia mungkin memiliki pengetahuan tentang apa-apa yang dibutuhkan di masa depan, seperti Google Language dan seterusnya. Mungkin akan menjadi satu penyempurnaan dari kurikulum kita yang ada sekarang. Kemudian untuk standar kompetensi lulusan manajemen perkantoran, seharusnya tidak sekedar bisa mengetik 10 jari dan bisa office. Karena sebenarnya sejujur-jujurnya 2 bulan ini bisa selesai asal intensif. Harus ada narasi yang lebih tinggi lagi daripada ini semuanya. Dan untuk teknik bisnis sepeda motor juga sebenarnya kita seharusnya tidak menggunakan kurikulum yang pada akhirnya mengirimkan murid menjadi tenaga kerja di bengkel resmi. Karena jalurnya berbeda. Justru di masa hari ini, ketika banyak bengkel-bengkel resmi pun sekarang sudah banyak tergantikan dengan mesin dan seterusnya, kita justru ingin agar murid-murid kita yang memilih jurusan ini, mereka punya growth mindset, dia punya spirit perawatan dasar, dia punya kemampuan
analytical thinking. Kalau ada persoalan dia bisa menganalisis, setelah itu dia bisa manajemen tim, dan selama 3 tahun kita didik mereka agar punya bengkel misalkan. Dan untuk itu segala kurikulum yang dibutuhkan untuk terciptanya satu output lulusan yang terbaik, bukan hanya bagi Subang tapi bagi Majalengka, bagi Indonesia, maka apapun kita lakukan, termasuk penyempurnaan kurikulumnya, dan termasuk tadi kita sudah evaluasi peralatan-peralatannya yang masih jauh dari standar. Nah, yang sudah fix akan kita perbaiki adalah ruang lab bahasa, di mana bahasa Inggris itu harus jadi bahasa semua murid kita. Harusnya semua murid kita, meskipun dia nggak punya keterampilan, kalau dia bisa bahasa Inggris dengan lancar saja, itu sudah lebih mudah hidupnya. Satu, maka lab bahasa kita sudah anggarkan kalau tidak salah tadi 38 juta untuk segera direnovasi. Kemudian kebutuhan untuk laboratorium seperti laptop ya. Saya mengusulkan agar standar kita sekarang tidak lagi beli desktop karena listrik yang hidup mati. Kita beli laptop second, ThinkPad, pilih yang terbaik, uji, ya, beli beberapa unit ya, dengan menggunakan baik dana BOS maupun dari dana masyarakat dan kerjasama CSR. Nah, saya berharap masing-masing daripada ketua jurusan dalam waktu sebulan ke depan sudah bisa membuat MOU, Memorandum of Understanding, dengan pihak-pihak partner apa yang mereka butuhkan. Syukur-syukur mereka juga bisa meminjamkan beberapa peralatannya juga kepada kita semuanya, sehingga kita bisa maju bareng-bareng. Dunia pendidikan maju, nama mereka juga maju, kerjasama semuanya maju. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, dan seluruh perubahan-perubahan yang kita buat ini sebenarnya tidak akan kelihatan kalau tidak dibunyikan di sosial media, baik YouTube, Instagram maupun TikTok. Karena itu mulai hari ini setiap guru kalau bisa memberikan input video-video terbaiknya, nanti kita buat satu channel khusus Telegram, tempat video-video HD dari semua rekaman. Jadi kalau sudah ngerekam, masukkan ke Telegram itu. Hapus dari handphone nggak ada masalah, tapi sudah dimasukkan ke Telegram. Nanti beliau kalau sudah punya raw material kan bisa diolah, tergantung beliau nanti mau diolah seperti apa. Nah, perpustakaan kita yang sudah nyaman sekarang, kita juga perlu tambahkan dengan buku-buku terbaru. Tadi Pak Suherman sudah siapkan buku Terelie segini, itu sudah luar biasa. Nanti saya juga akan tambahkan buat yang nyaman, tapi tetap harus ada produk literasi videonya yang juga muncul di sosial media, khususnya di TikTok dan juga di Instagram. Kalau YouTube kita targetkan bisa dimonetize, yang minimal 4.000 subscriber dan berapa jam viewer? Sekitar 10.000 jam. Nah, ini butuh effort bareng-bareng semuanya. Kita punya murid 300. Ya, pantengin semuanya, suruh pantengin nonton semuanya. Insya Allah kalau kita keroyokan dapat semuanya. Dan masa depan itu, pembiayaan itu kalau bisa sekolah ini dibiayai dari YouTube ke depan. Dapat 100 juta, gajian itu bisa 8 juta semua. Kalau udah 8 juta kita tidak menerima zakat 2,5%. Karena itu muzaki. Cita-cita kita harus ke sana. Cita-cita kita bersama-sama kita maju. Tidak ada yang ngomong di belakang, tidak ada yang buat status WhatsApp di sosial media yang buruk. Semua yang bagus omongin di status WhatsApp, semua yang nggak bagus omongin ke ketua BP, ke sekretaris BP, ke kepala sekolah. Yang nggak bagus jangan omongin keluar, karena kalau antum buat status WhatsApp di luar, yang nonton pasti seluruh masyarakat Subang. Akhirnya seperti kapal besar yang bolong, tengahnya lama-lama kita tenggelam. Nah, sebenarnya kita pengen maju bersama-sama, dan karena sekolah ini bukan sekolah yang motifnya bisnis, kita akan berjuang bersama-sama. Antum punya usaha apa, sampaikan ke sini, kita kembangkan bareng-bareng, dan insya Allah bersama kita bisa. Dari saya cukup sekian sebagai pertemuan pertama ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah meridhoi, memudahkan, dan memberkati semua perjuangan kita semuanya. In uridu ilal islah mastata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.